Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara melapor pelanggaran yang terjadi di pemilu tahun 2024 ini teman-teman. Nah, caranya langsung saja kita buka aplikasi Warga Jaga Suara teman-teman. Nah, teman-teman silahkan yang belum membuat akun silahkan membuat akun. Nah, untuk yang sudah membuat akun, nah ikuti caranya. Nah teman-teman, ini tampilannya aplikasi Jaga Suara teman-teman. Kurang lebih masih 11 hari lagi pemilu 2024 akan dilaksanakan. Nah, kita sebagai warga harus berpartisipasi dan mengawal demokrasi ini dari pelanggaran teman-teman. Nah, setelah login menggunakan akun teman-teman, nah teman-teman juga bisa mengirim formulir C1 teman-teman, di klik satu ini nah ini untuk hasil dari TPS teman-teman. Nah, ini kita klik TPS-nya. Kalau ditakutkan ketidaksesuaian dari formulir C1-nya teman-teman di KPU ataupun TPS. Teman-teman, di aplikasi ini juga teman-teman bisa menggunakan fitur laporan suara teman-teman untuk melaporkan apa yang terjadi di TPS teman-teman. Kemudian ada fitur saya bersuara teman-teman. Nah, ini artinya apakah kita menyampaikan aspirasi melalui pencoblosan di TPS teman-teman. Itu kita harus ngeklik daerah kita atau kabupaten kita teman-teman, TPS-nya berapa misalnya. Nah ini, kemudian kita harus foto juga itu foto jari teman-teman. Nah, kalau jari kita itu setelah nyoblos kita foto kemudian kita kirim. Nah, artinya kita juga ikut partisipasi mengawal demokrasi di pemilu 2024 ini. Nah, untuk teman-teman yang fitur terakhir laporan pelanggaran teman-teman, kita klik, kemudian kita klik lagi laporan. Nah, laporan pelanggaran, ayo laporkan pelanggaran yang terjadi di TPS. Nah, kalau memang ada potensi pelanggaran, silahkan teman-teman juga bisa melaporkan potensi pelanggaran pemilu itu dengan kategori teman-teman. Ini kategorinya apa? Pelanggaran etika pemilu, pelanggaran kode etik politik, manipulasi hasil pemilihan, pemalsuan identitas pemilih kalau misalnya ada, dan tidak tahu jenis pelanggarannya. Misalnya kalau memang kita tidak tahu, misalnya kita contoh pemalsuan identitas pemilih teman-teman, kita pilih, kemudian tempatnya, kemudian TPS-nya misalnya, kemudian waktu penyelenggaraan. Ini teman-teman, waktu penyelenggaraan nanti kita klik kalendernya 14 Februari karena ini belum nyampe. Kemudian nama pelanggaran kita tulis secara deskripsi teman-teman, pelanggarannya apa. Misalnya panitia melakukan pemalsuan data pemilih misalnya. Kemudian deskripsi, nah kita tulis deskripsinya teman-teman. Kemudian foto bukti pelanggaran teman-teman, kita lampirkan fotonya, bisa lewat galeri dan bisa lewat kamera. Kemudian ditambahkan, nah nanti akan secara otomatis seperti ini teman-teman, laporan konfirmasi, harap berikan informasi atau informasi yang Anda sampaikan. Saya ingin mengirim sebagai anonim. Nah, ini kalau misalnya memang kita tidak pengen ikut campur teman-teman, nama kita disembunyikan. Kemudian saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah sebenar-benar dan saya bersedia bertanggung jawab di hadapan hukum. Nah, ini kalau memang kita benar-benar bersaksi di hadapan hukum, kita melihat secara nyata dan real itu pelanggaran.
Kemudian saya mengizinkan warga jaga suara untuk meneruskan laporan pelanggaran ini kepada Bawaslu. Nah, kalau memang bukti yang kita lampirkan ini sesuai fakta, kita siap dan kita mengizinkan warga jaga suara ini untuk meneruskan laporan pelanggaran ke Bawaslu, maka siap-siap kita menjadi saksi. Nah, kita misalnya milih sebagai anonim, teman-teman, kita pilih. Nah, ini harus dilengkapi karena kita belum pelaksana, teman-teman. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, untuk penggunaan laporan pelanggaran di aplikasi Warga Jaga Suara. Silahkan teman-teman download untuk berjaga-jaga agar proses demokrasi pemilu damai 2024 ini berjalan dengan lancar. Sekian, assalamualaikum.